Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama izinkanlah kami ucapkan terima kasih kepada para mentor sekalian, Bapak Ibu mentor yang telah membimbing kami dalam pembelajaran blog sebagai media pembelajaran dalam pelatihan online. Yang mana pelatihan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari sampai dengan 29 Januari 2017 secara online melalui WA dan melalui video conference. Nama saya Muhammad Fitrianto SPD, saya berasal dari SMK Negeri 2 Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saya tergabung dalam kelompok 7. Baiklah, sebelum kita membuat blog, maka kita diwajibkan untuk membuat perencanaan blog. Yang pertama, kita harus login ke blogspot.com, yang mana kita login ke sana melalui Google. Kita harus login dan membuat akun Google jika seandainya kita belum memiliki akun Google. Di sini kita diwajibkan membuat sebuah akun Google. Sebelum kita membuat akun Google, seandainya kita sudah memiliki akun, maka kita tinggal login saja dengan menggunakan akun Google yang sudah kita miliki. Berikutnya, kita sudah bisa, kalau kita sudah masuk ke Blogspot, maka kita bisa membuat blog baru dengan judul yang sesuai dengan keinginan kita, alamatnya juga sesuai dengan keinginan kita, dan template yang sudah disediakan juga sesuai dengan keinginan kita, template-template sederhana yang sudah disediakan oleh Blogspot. Berikutnya, akun Google yang sudah saya buat, saya membuat sebuah akun dengan nama mfitrianto. Di sini ada di sebelah kiri ini ada entry, yang sebelah kanan ini adalah akun dan nama sekolah. Berikutnya alamat blog saya adalah mfitrianto.blogspot.id yang sudah bisa diakses oleh pengguna internet, yang mana akun ini sudah cukup lama aktif dan sudah cukup lama dibuat dan selama ini vakum. Berikutnya untuk penggantian template, di sini kita bisa mengganti template langsung dengan masuk ke Blogger. Di sini ada menu template, kita bisa mengganti template sesuai dengan keinginan kita. Yang mana Blogger sudah menyediakan bermacam-macam model template sederhana, dan juga ada yang tampilan dinamis, dan juga ada model-model yang lain. Akan tetapi seandainya jika kita tidak kurang menyukai template yang sudah disediakan oleh Google, maka kita bisa mengganti template tersebut dengan template pilihan kita. Nah, jika seandainya di internet banyak sekali template-template yang sudah disediakan oleh aplikasi pihak ketiga, misalnya dari aplikasi Goyabi template seperti ini misalnya. Seperti ini Goyabi template, kita bisa memanfaatkan aplikasi dari pihak ketiga ini untuk membuat template yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita harus membuat akun terlebih dahulu sehingga kita bisa mengakses template-template yang disediakan oleh Goyabi template. Jika kita sudah mempunyai akun, maka kita bisa mengakses template yang kita butuhkan tersebut. Misalnya sebagai salah satu contoh, kita ingin mengakses template yang ini. Di sini template ini bisa kita lihat terlebih dahulu tampilannya. Oke, ini sudah bisa kita lihat tampilannya. Jika seandainya kita sudah senang dengan tampilan template tersebut, maka kita tinggal mendownload template tersebut. Nah, jika kita sudah mendownload template tersebut, maka kita bisa mengganti template yang sudah ada dengan cara memilih atau mengambil template tersebut dari harddisk dengan cara memilih file yang sudah disediakan. Sebagai contoh,
Ini ada filenya sudah disediakan, bisa kita lihat tampilannya. Seperti ini. Ini adalah file sudah diekstrak. Yang mana yang akan kita ambil di sini adalah file berekstensi XML, yang mana file ini harus kita masukkan ke dalam pilihan kita. Berikutnya, untuk pengaturan tata letak, kita pilih di bagian tata letak. Di menu tata letak kita bisa mengatur tata letak dari tampilan-tampilan yang sudah ada di blog kita. Misalnya tata letak seperti popular post, atau misalnya akun kita, tentang saya ini bisa kita atur, bisa kita pindahkan posisinya, dan bisa kita hapus jika seandainya kita sudah tidak menyukai dengan tata letaknya tersebut. Kita juga bisa menambah gadget yang kita inginkan. Berikutnya, membuat artikel dari file di hard disk. Kita bisa membuat artikel baru dengan cara entry baru. Kita bisa postkan entry baru. Di sini kita bisa membuat artikel baru dengan cara mengkopikan artikel yang ada di hard disk. Sebagai contoh, misalnya saya contohkan di sini ada materi saya di sini. Misalnya alat ukur. Nah, misalnya ini ada alat ukur, ini bisa kita masukkan ke dalam, kita kopikan artikel ini ke dalam post entry baru kita. Sebagai contoh, ini sistem pengapian CDI, ini adalah entry dari file di hard disk. Nah, ini adalah hasil dari artikel yang sudah saya buat, yang ada di blog. Seperti ini tampilannya setelah kita tampilkan di blog kita. Berikutnya, memasukkan video ke blog. Jika kita ingin memasukkan video ke blog, maka kita harus memilih link. Kita harus link video, insert video. Di sini kita bisa banyak memilih, bisa kita upload dari hard disk, atau dari YouTube, atau dari My YouTube Video, atau dari telepon. Berikutnya, untuk memasukkan gambar ke blog, kita harus memilih di sini ada insert image. Di sini banyak, kita bisa mengupload terlebih dahulu gambar. Kita bisa memilih file dari misalnya dari hard disk, kita upload ke sini. Kita ambil salah satu file ini, kita upload. Setelah itu baru kita pilih. Nah, ini sebagai salah satu contoh seperti ini. Misalnya kita tunggu sebentar, ini ada tampilannya. Kita pilih, nanti akan masuk ke blog kita. Ini beberapa buah gambar yang sudah saya upload ke blog saya. Berikutnya, hasil video di blog. Ini adalah hasil video yang sudah saya upload di blog. Bagi contoh seperti ini. Ini hasil videonya. Kita lihat hasil video. Nah, ini
Sebagai contoh, di materi, salah satu materi, misalnya saya ambilkan materi sistem pengapian. Di sini ada video yang sudah saya upload di bagian bawah. Ini videonya yang bisa kita buka langsung di file blog saya. Berikutnya, ini hasil gambar yang sudah saya upload, baru beberapa buah gambar yang sudah bisa kita lihat sama-sama di blog. Berikutnya, memasukkan artikel melalui Google Drive. Untuk memasukkan artikel melalui Google Drive, kita harus memiliki akun Google Drive terlebih dahulu dengan cara membuat masukkan file-file kita ke Google Drive. Selanjutnya, kita harus memasukkan melalui entry baru. Kita harus masukkan entry baru. Nanti kita buka file di Google Drive seperti ini. File di Google Drive seperti ini. Setelah itu kita cari file HTML-nya. File HTML ini kita kopikan ke sini, ke bagian entry. Nanti kita edit dan kita compose. Kita compose sehingga dia menghasilkan materi seperti contoh di sini. Ini adalah hasil dari entry dari Google Drive. Berikutnya video dari YouTube. Ini kita masukkan seperti tadi. Kita pilih dari add video, kita ambil dari YouTube, maka dia akan kita impor, dia akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini adalah salah satu video yang saya import dari YouTube. Berikutnya pembuatan kuis dengan Propos. Kita harus memiliki akun Propos. Di sini kita masuk ke propos.com, lalu kita pilih create score quiz. Kita buat kuis baru. Misalnya sebagai contoh, misalnya multiple choice. Di sini kita harus memasukkan soal-soal yang bisa kita copy langsung dari Word dengan 4 pilihan, misalnya 4 pilihan. Di sini kalau kita tidak membutuhkan gambar, ini bisa kita off-kan. Ini hasil pembuatan kuisnya seperti ini. Ini bisa kita atur di sini skornya berapa, minimum kelulusannya berapa, waktunya berapa, bisa kita atur. Itu bisa kita impor dengan share, dengan embed, dengan cara embed, menyaring kuis ke blog. Dari sini file HTML-nya kita embed ke blog. Setelah itu kita masukkan ke entry. Di sini kita entry, kita compose, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil kuis yang sudah bisa kita lihat di tampilan di blog. Aktivitas siswa, ini kebetulan di sekolah kami juga fasilitas belum begitu lengkap, sehingga siswa mengakses kuis melalui HP. Ini sih sela-sela praktek mereka sambil mengakses kuis yang sudah saya berikan. Ini beberapa komentar yang sudah diberikan oleh pengunjung di blog saya. Baiklah, ini terima kasih dan salam digital.